Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Kamis jam 7 pagi, kemarin tuh entry hari Rabu ya teman-teman, dan ini berhasil turun teman-teman, berhasil turun dari entry kemarin, ini dapat sekitar 640-an dolar ya, jadi sekitar 10 jutaan kayak gitu, dalam waktu sehari ya teman-teman, sehari setelah entry kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, ini adalah strategi trading gold ya teman-teman, atau SAU USD, di mana dengan strategi ini saya bisa tahu dengan jelas kapan saya harus masuk dan kapan saya harus keluar. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di XM itu selalu ada ya, sering ataupun selalu ada yang namanya kompetisi akun demo. Caranya kalian masuk ke personal area seperti ini, cari di menu sebelah kiri, di sini ada menu kompetisi. Nah, kalian cek aja ya, sering-sering cek aja ya teman-teman di sini ya. Nah, di sini di menu demo, itu ya kita klik cari kompetisi, itu biasanya ada. Nah, ini teman-teman kalian bisa ikut secara gratis ya. Kalian ikutin aja ya yang namanya kompetisinya. Kemudian teman-teman kalian akan apa itu namanya dapat hadiah apabila teman-teman ya kalian bisa dapat juara. Nah, seperti ini kalian masuk ke dalamnya. Lihat periodenya ya karena ini tanggalnya akan selalu berganti. Kemudian kalian klik mulai berkompetisi. Nah, nanti teman-teman akan dapat akun demo lalu tradingkan banyak-banyakan profit. Nah, nanti kalau kalian dapat peringkat, kalian dapat hadiah. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, informasi selengkapnya teman-teman kalian langsung aja kunjungi di websitenya yang belum pernah daftar atau pengen link websitenya ada di deskripsi video ini ya. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman, di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Oke, saya di sini mau entry market sekaligus sering-sering ya teman-teman ya. Terakhir kemarin untuk trading di SAU USD itu saya ambil posisi buy di sini ya, dan saya take profit di daerah sini ya. Ternyata masih terus naik ya. Nah, di atas ini baru saya sell teman-teman. Saya ingat banget untuk posisi-posisi SAU USD ya. Saya pernah buy di sini, ada videonya ya. Di video yang lama, kemudian buy di sini juga ada videonya. Kemudian pernah sell di sini juga ada videonya. Kemudian doji ini juga ada videonya, teman-teman. Yang sini-sini juga ini yang saya ingat ya. Ada videonya juga, ini ada videonya juga. Jadi kalau teman-teman sering nonton video saya yang khususnya yang SAU USD pasti paham ya. Untuk entry-entry tadi itu kenapa saya entry di bagian-bagian tadi itu ada semuanya videonya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya putuskan untuk ambil sell lagi, entry sell ya, bukan sell lagi ya, karena sebelumnya buy mulu. Ini karena sama teman-teman, ini tekniknya sama. Yang pertama, saya menggunakan 4 pedoman penting ya. Yang pertama adalah dia masuk di zona penting, dia masuk di resisten teman-teman ya. Nah ini resisten. Nah pada saat di resisten di sini terjadi rejection ya, ini resisten, ini supply. Nah ini ada rejection, rejection tuh penolakan. Ya ada penjualan yang cukup gede di area resisten tersebut ya. Jadi ini zona pentingnya yang garis merah. Ini pola candlestick-nya juga signal sell ya. Nah, di sini ada dominan penjualan terjadi ya. Ada rejection yang cukup gede, dia cukup bergejolak untuk turun ya. Jadi saya coba ambil. Nah, di sini teman-teman untuk ke zona penting pola candlestick sudah oke ya, dan time frame H4 ini oke, signalnya sell. Dan untuk time frame D1-nya dia juga bearish teman-teman. Nah, jadi beneran lengkap ya, untuk 4 pedoman itu sudah masuk, jadi saya bisa ambil posisi sell. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ikutin teknik trading saya itu pasti sama terus. Caranya gitu terus gitu ya. Jadi saya selalu nunggu di zona penting, kemudian nunggu pola candlestick-nya muncul ya, kemudian time frame H4 dan time frame D1 itu nggak boleh beda signal atau nggak boleh berlawanan. Contoh time frame H4 ini kan signal sell ya. Kalau time frame D1 hijau artinya dia bullish, itu nggak saya ambil kayak gitu. Karena berlawanan. Nah, kebetulan ini time frame H4-nya signal sell, time frame D1-nya dia bearish. Oke, berarti bisa diambil kayak gitu ya, teman-teman. Oke, ini saya kasih stop loss dulu ya. Saya kasih stop loss dulu, kemudian saya mau tinggal ya. Oke. SL-nya cukup di sini aja ya teman-teman, di ujung sini aja, karena kalau dia ngetes lagi ke atas ya kemungkinan besar dia akan bullish teman-teman. 3439 gitu aja. Aduh, SL-nya tuh selalu jauh teman-teman.
Ya, seperti di praktek trading yang sebelumnya itu ya teman-teman, SL-nya tuh sekitar 150 ya dolar. Itu dapatnya 800 dolar. Ini SL-nya juga sama, sekitar 150 sampai dengan 200. Berarti minimal dapatnya harus 400 dolar ke atas ya teman-teman. Memang untuk SAU USD spesiali SAU USD itu harus pakai SL yang lebar. Tapi ya nggak harus pakai modal gede juga. Kalau teman-teman pakai modal kecil misalkan 200 dolar, pakai lot 0,01 pun sebenarnya juga bisa pakai SL lebar kayak gini, kayak gitu. Jadi modal kecil pun sebenarnya juga bisa pakai time frame H4 plus D1 kayak gini. Asalkan lotnya kecil gitu. Nah, kalau modalnya kecil pengen lotnya 0,2 juga ya nggak bisa gitu teman-teman. Oke ya teman-teman, ini tak skip dulu ya. Nanti hasilnya apapun tak tunjukin ke teman-teman. Ini adalah hari Rabu jam 9 pagi, tanggalnya abain aja. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Kamis jam 7 pagi. Kemarin tuh entry hari Rabu ya teman-teman. Dan ini berhasil turun teman-teman. Berhasil turun dari entry kemarin. Ini dapat sekitar 640-an dolar ya. Jadi sekitar 10 jutaan kayak gitu. Dalam waktu sehari ya teman-teman. Sehari setelah entry kayak gitu. Oke teman-teman semuanya, ini adalah strategi trading gold ya teman-teman, atau SAU USD, di mana dengan strategi ini saya bisa tahu dengan jelas kapan saya harus masuk dan kapan saya harus keluar. Termasuk sekarang, ini waktunya saya keluar alias waktunya saya take profit karena tertahan juga di zona penting. Sebenarnya itu teman-teman, entry di zona penting, take profit juga di zona penting. Oke, kesimpulannya ya, sebelum saya masuk ke kesimpulan, saya mau TP dulu ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Oke. Oke, sebelum saya masuk ke kesimpulan, bahwasanya kalau ini teman-teman ya, kalau dari segi teknik itu sebenarnya sama terus. Zona penting, pola candlestick, time frame H4, time frame D1. Zona pentingnya oke, kemarin pola candlesticknya oke, time frame H4 oke, time frame D1 juga searah. Kemarin itu memang nggak langsung turun ya. Saya entry itu di sini, nggak langsung turun kayak gitu, nggak. Ternyata dia butuh retest sekali. Jadi untuk SL itu usahakan jangan terlalu mepet ya, karena kalau retest kayak gini biasanya kesentuh SL-nya nanti baru turun. Gitu ya. Jadi zona penting, pola candlestick, time frame H4 plus D1. Yang kadang-kadang teman-teman kan saya kan pakai dua ini ya, dua patokan ya atau dua pedoman. Zona penting plus pola candlestick. Kadang-kadang itu teman-teman, pola candlesticknya nggak valid, tapi zona pentingnya tetap kepake. Ya, seperti itu. Kadang-kadang zona pola candlestick-nya itu nggak kepake, tapi karena saya entry sell di zona resisten tetap turun kayak gitu. Itu juga bisa terjadi. Ya, seringkali seperti itu. Itulah alasan kenapa saya melakukan kombinasi gitu. Jadi nggak cuman zona penting aja. Atau nggak cuman candlestick aja. Jadi tetap harus keduanya. Kemudian time frame H4 plus D1 ini juga seperti saling menguatkan kayak gitu ya teman-teman. Ini hasil riset saya lama teman-teman. Ya dari tahun ke tahun ya, dari awal mula belajar dari time frame kecil nggak jadi, pakai teknik ini nggak jadi, teknik ini nggak jadi. Akhirnya saya mengambil kesimpulan 4 tadi teman-teman yang saya gunakan sekaligus ya. Bukan cuma candlestick aja, bukan cuma zona penting aja kayak gitu. Nah, kemudian saya take profit kenapa? Dia tertahan di support ya, dan demand ya. Ini ada support di sini. Dia sempat keluar tapi masuk lagi. Ini juga sudah retest, coba cek di time frame kecil ya. Nah, ini sudah retest di support nih. Drop ketemu support, naik dari test mau rebound. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Bisa jadi dia naik lagi ke sini gitu ya. Jadi ini waktunya take profit. Itu ya. Jadi kenapa saya tidak pakai setting TP otomatis? Karena seperti ini. Saya pengen mengamati secara langsung ya. Karena kan kadang-kadang saya itu profit sampai 1.200 dolar kayak gitu. Kenapa? Kenapa saya nggak pakai TP gitu? Kan SL saya kadang tipis kayak gini ya, cuman TP-nya panjang ya. Seperti itu. Jadi selama belum ada pola pembalikan kayak gini, belum tak tutup. Itu teman-teman alasan kenapa saya nggak pakai TP. Jadi TP saya itu sangat fleksibel. Kalau SL jelas, kerugiannya saya batasin sekian, nggak boleh lebih dari sekian. Syukur-syukur kalau SL itu saya pepetin teman-teman.
Ya, kalau belum profit ya biasa SL standar, kalau sudah profit saya pepetin. SL-nya jadi kecil. Kalau TP itu saya maksimalin. Kalau belum ada tanda pembalikan, belum tak TP kayak gitu. Nah, ini kan di D1 juga dia bullish kan. Nah, makanya ini sudah waspada teman-teman ya. Takutnya dia mulai naik kayak gitu. Oke ya teman-teman, sekian ya sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar.